Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang serangan balasan dari Sriwijaya Empire kepada Kola Empire. Seperti kita ketahui bahwa Sriwijaya itu bisa runtuh karena gelombang serangan dari Kola Empire. Akan tetapi apa yang terjadi selanjutnya kita masih belum tahu ya. Ternyata ini saya mendapatkan info dari sejarawan juga luar negeri ya, yang dia bilang bahwa ternyata Sriwijaya Empire mengadakan serangan balasan ya. Nah ini kita lihat nih, Sriwijaya Kingdom did a punitive counter attack against Kola and this was recorded in the Chinese history. Jadi terdapat dalam catatan Cina ya, bahwa dari sejarawan ini yang juga komen di channel kami ini. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Kola Kingdom is subject to Sriwijaya. Jadi bahkan menjadi bawahan dari Sriwijaya ya. Kalau memang benar ini gila pemirsa ya, luar biasa. Ternyata apa yang kita ketahui selama ini, Sriwijaya ternyata melakukan counter attack. Nah ini terbukti dari pada periode signing reign dari tahun 1068 sampai 1077 mereka menulis surat dengan beramplopkan polos, yang berarti memang ada kekosongan kekuasaan di situ pemirsa, kekosongan kekuasaan. Terus kemudian ada bukti-bukti lagi pada saat Song Dynasty ya, catatan dari Song Dynasty 1106 bahwa terjadi penunjukan seorang Melayu dan beragama Buddha dari Sriwijaya sebagai raja baru dari Kola Empire. Nah ini luar biasa pemirsa ini ya, kalau memang ini bisa dibuktikan kesejarahannya ya. Jadi event-event yang menguatkan ini adalah violent death of Kola King Vira Rajendra dalam tahun 1070 ya. Vira Rajendra ini raja Kola yang mengalami kematian yang tiba-tiba ya, dengan penyebab tidak jelas. Kemudian tahta yang kosong, the empty throne ini diisi oleh seseorang yang bernama Kulotungga. Nah, dimana yang menjadi masalah adalah nama ini sangat asing di Kola Empire, tetapi sangat apa istilahnya terkenal di Sriwijaya. Terus kemudian Kaisar Sriwijaya Empire Diwakara juga mengisahkan demikian. Jadi sejak saat itu Raja Kulotungga ini dicatat oleh catatan Cina sebagai Raja Kola dengan nama Sriwijaya pemirsa ya. Ini agak aneh juga ini. Gitu. Adanya Raja Kulotungga yang memerintah Kola Empire, yang merupakan nama khasnya adalah nama Sriwijaya. Kemudian yang bukti kelima adalah sesuai prasasti yang dibuat di Guangzhou Temple, menyatakan bahwa dalam restorasi mereka tahun 1064 sampai 1067 ini didanai, was funded by Diwakara ya. Ini kaisar atau king dari Sriwijaya Empire. Nah, luar biasa nih ya dari prasasti ini. Jadi melalui pertimbangan bahwa Diwakara Raja Sriwijaya ini sebagai penguasa Kola Empire, jadi ini merupakan pengakuan Cina secara langsung terhadap Diwakara Raja Sriwijaya yang juga menguasai Kola Empire. Berarti kalau sesuai dengan ini, tahun 1077 ini Kola Empire juga berhasil dikuasai oleh Sriwijaya Empire ya. Nah ini harus kita dalami lagi tentu saja pemirsa, dari sejarawan luar negeri, karena mereka juga berdasarkan data, tapi kita juga tidak bisa ini saja, karena secara tradisional yang memang sudah pasti adalah Kola Empire mengadukan penyerangan terhadap Sriwijaya ya. Nah, kemudian sebuah bukti lagi adalah sebuah surat yang ditulis oleh Song Dynasty tahun 1106, sangat jelas menyebutkan bahwa Kola Empire adalah bawahan dari subject of Sriwijaya. Kemudian sepanjang Kulotungga ini Raja
Kola yang berasal dari Sriwijaya ini 50 tahun bertahta di Kola. Juga berdasarkan catatan Cina, Kola menjadi subjek atau bawahan dari Sriwijaya. Nah ini juga bahkan sampai kematiannya dari Raja Kulotungga ini, Kola masih menjadi bawahan dari Sriwijaya ya. Nah ini diceritakan juga di sejarawan ini menilai bahwa memang selama ini fakta ini ditutup-tutupi untuk menutupi big time humiliation ya. Sehingga kematian Raja Kola Empire Vira Rajendra ini selalu disebutkan bahwa dia terbunuh dalam perang sivil atau perang saudara. Terus lagi genealogi genetik dari Raja Kulotungga ini direkayasa supaya pas dengan genetik dari raja-raja Kola Empire ya. Padahal dia adalah raja dari Sriwijaya yang menguasai Kola Empire. Karena itu kenapa itu bisa terjelaskan bahwa Raja Kulotungga yang merupakan dari Sriwijaya yang menjadi raja di Kola Empire ini sampai hari ini genealoginya, silsilahnya itu tidak bisa di-verified, sampai dengan to this day, itu 2 hari ini ya. Juga mereka juga membuat puisi-puisi yang menceritakan tentang penghancuran dari Kedah oleh Raja Sriwijaya yang bernama Kulotungga yang juga menjadi raja Kola Empire. Jadi Kulotungga ini memang mencurigakan ini ya. Di samping silsilahnya juga tidak bisa dijelaskan oleh Kola Empire, juga dia namanya sangat berbau Sriwijaya ya. By the fact that names containing the word Tungga are common in Sriwijaya Empire and non-existent in Kola before 1070 Masehi. Jadi nama Kulotungga yang berakhiran Tungga ini memang sangat umum terhadap para bangsawan Sriwijaya, tetapi di Kola Empire ini nggak dikenal gitu. Tapi kok dia bisa menjadi Raja Kola ya. Nah ini juga yang menguatkan kalau Sriwijaya Empire pernah mengadakan serangan balik, bahkan menguasai Kola Empire. Tapi tentu saja ini perlu pemirsa pendalaman lagi lebih lanjut ya dari fakta-fakta sejarah ini. Bukan tidak mungkin memang kejadiannya demikian, karena sejarah itu dinamis pemirsa. Apabila nanti ditemukan bukti-bukti baru lagi, maka sejarah yang selama ini kita kenal juga bisa berubah 180 derajat ya kan gitu. Tapi yang jelas apa yang dinyatakan oleh sejarawan dari luar negeri ini juga dia tidak asal ngomong gitu. Artinya dia juga berdasarkan dengan catatan Cina yang ada ya, dari berbagai data-data catatan Cina, siapa yang bertahta pada saat itu dengan namanya dan lain sebagainya. Sehingga memang dia tetap mendasarkan pendapatnya berdasarkan fakta ya. Demikianlah ilmu sejarah, kita lihat tidak ada yang 100% salah ataupun 100% benar ya, karena semua itu tergantung dari perkembangan zaman, sumber-sumber kesejarahan dan lain sebagainya. Dan lagi memang sangat sulit terutama untuk sejarah abad-abad medieval ya. Kalau sejarah modern mungkin kita sangat mudah ya, karena banyaknya sumber dan juga catatan-catatan peristiwa sejarah yang valid ya. Kalau di sejarah-sejarah zaman pertengahan ini ya, abad-abad 1 sampai apalagi yang sebelum Masehi itu agak sulit pemirsa ya. Bahkan sesuatu kemaharajaan, ke empire ya, seperti yang di Mesir itu ada yang ternyata menguasai juga Mesir, itu bisa hilang ya. Demikianlah pemirsa ya. Welcome to Kingdom Theory Channel. Selamat datang di channel Kingdom Theory, channel tentang sejarah kerajaan di Asia dan dunia. Selamat menikmati.